Wahai pecinta pesawat tempur, mari kita bergeser ke drama seru yang terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan soal si burung besi masa depan, KF-21 Boramae. Kabar bocoran terbaru menyebutkan bahwa negosiasi pembayaran proyek KF-21 antara Indonesia dan Korea Selatan lagi-lagi jalan kayak siput kesandung batu. Lah ya, jalan lamban banget. Padahal proyek jet tempur generasi 4,5++ ini sudah jadi kebanggaan Korea Selatan dan Indonesia punya komitmen untuk ikut patungan sebanyak 20% dari total biaya pengembangan. Tapi ya itu tadi, duitnya belum ngalir lancar. Saking lambannya negosiasi ini, media-media di Korea Selatan bahkan bilang pemerintah mereka sudah mulai kelimpungan. Bayangin aja, negara sekelas Korea Selatan yang biasanya kalem, sekarang kayak orang lagi cari remote TV hilang pas pertandingan final bola. Mereka bingung dan mulai was-was. Loh, ini Indonesia serius nggak sih mau lanjut? Menurut laporan, sejak tahun 2016 Indonesia sudah nunggak pembayaran lebih dari 1 triliun won. Waduh, kalau dikurskan, itu bisa buat beli banyak banget mie instan buat rakyat satu negeri. Awalnya sih Indonesia berdalih lagi evaluasi kemampuan keuangan. Tapi lama-lama pihak Korea Selatan mulai mikir, jangan-jangan ini akal-akalan aja biar bisa dapat teknologi jet tempur tanpa bayar penuh. Wih, kalau bener bisa-bisa Indonesia jadi jago negosiasi tingkat dewa. Tapi jangan salah, dari sisi Indonesia tentu ada cerita pembelaannya juga. Mereka bilang, tunggu dulu, kami juga punya kepentingan nasional yang harus diperhitungkan. Kalau bayar sekarang, gimana nasib proyek strategis lain di dalam negeri? Jadi bisa dibilang ini bukan sekadar soal mau atau nggak mau bayar, tapi soal prioritas nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat diam-diam juga ngelirik proyek ini. Maklum, KF-21 Boramae punya potensi besar, apalagi kalau nanti dilengkapi teknologi siluman alias stealth. Katanya sih, Korea Selatan mau bikin pesawat yang bisa menyamai kemampuan F-35 milik Amerika Serikat. Waduh, makin panas dong persaingan globalnya. Ngomong-ngomong soal pesawat, KF-21 ini bukan sekadar jet tempur biasa. Dia dirancang buat bisa ngelawan jet-jet tempur modern dari Tiongkok maupun Rusia, termasuk Sukhoi 35. Nah, bayangin aja kalau nanti Indonesia beneran punya skuadron KF-21 bisa jadi bahan pameran di ASEAN tuh. Tapi, ya itu tadi, sebelum bisa pamer-pamer, duitnya harus dilunasin dulu. Sementara itu di Korea Selatan, para insinyur udah ngos-ngosan nyelesain tahap pengembangan. Mereka sampai bilang, kalau Indonesia nggak bayar, kami harus putar otak cari mitra baru atau malah nanggung sendiri biayanya. Waduh, kasihan juga ya. Belum lagi mass transfer teknologi yang juga jadi perdebatan. Indonesia pengen dapat akses luas-luasnya, tapi Korea Selatan khawatir teknologinya nanti malah bocor ke pihak lain. Ya, klasik lah, soal trust issues antar negara. Dan jangan lupakan, di belakang semua drama ini, ada tekanan dari Amerika Serikat yang selalu waspada kalau teknologi canggih jatuh ke tangan yang salah. Apalagi kalau nanti Indonesia kerjasama sama pihak-pihak yang dianggap rival Amerika Serikat. Bisa makin ribet tuh urusannya. Nah, sambil insinyur Korea Selatan pusing 7 keliling, di Jakarta para pejabat sibuk rapat demi rapat. Bayangin aja, di satu ruangan ada pejabat Kementerian Pertahanan, pejabat Keuangan, pejabat BUMN, semua saling lempar pandangan kayak main pingpong, ngebahas. Ini bayar gak sih? Kalau bayar, duitnya dari mana? Kalau nggak bayar, muka kita taruh di mana? Sementara itu, rakyat jelata di Indonesia cuma bisa melongo sambil mikir, lah pesawatnya aja belum kelihatan kok tagihannya udah miliaran dolar. Ada yang iseng bilang, daripada beli jet, mending uangnya buat subsidi kuota internet biar sinyal di kampung nggak putus-putus. Waduh, kalau pejabat dengar bisa pusing tambah 2 kali. Di Korea Selatan, media lokal makin gencar memberitakan bahkan ada yang bikin karikatur lucu. Gambar Presiden Indonesia bawa celengan ayam dipecahin di meja negosiasi, isinya cuma recehan. Waduh, kalau sampai viral bisa jadi meme internasional. Tapi tunggu dulu, di balik semua kekacauan ini ada juga pihak yang nyengir senyum lebar. Para analis pertahanan di Amerika Serikat. Mereka sambil ngopi santai di Pentagon, nonton drama ini sambil ngomong, kita lihat aja siapa yang akhirnya mundur duluan, Korea Selatan atau Indonesia. Karena buat Amerika Serikat, semua ini kayak nonton sinetron live antar negara, penuh drama, penuh plot twist. Oh iya, jangan lupa, kalau ngomong soal proyek jet tempur kayak KF-21, itu bukan cuma soal beli barang jadi, tapi soal transfer teknologi. Nah, di sini nih masalah tambah rumit.
Indonesia pengen bisa bikin sendiri sebagian komponennya, biar industri dalam negeri ikut naik kelas. Tapi Korea Selatan agak khawatir, soalnya teknologi pesawat itu sensitif banget. Salah-salah bocor. Bisa dipelajari negara lain, apalagi kalau sampai Tiongkok atau Rusia tahu, wah, bisa jadi skandal besar. Makanya kadang dalam negosiasi mereka saling lempar kode kayak pacaran. Kalau kamu serius, kamu bayar dulu. Terus dibalas, kalau kamu sayang, kasih dulu dong blueprintnya. Lah, jadi romantis gak tuh? Jet tempur aja dramanya kayak sinetron. Sementara itu, di hanggar Korea Selatan, prototipe KF-21 udah mejeng gagah. Sayapnya mengilap, hidungnya runcing, mesinnya bertenaga, siap dites di udara. Para insinyur bangga, tapi di belakang kepala mereka selalu ada pikiran. Kalau Indonesia nggak bayar, gimana ya nasib produksi massalnya? Siapa lagi yang mau beli? Karena jujur aja, bikin jet tempur itu mahal banget, bukan kayak bikin motor bag tinggal rakit-rakit. Lucunya ada juga analis yang bilang, kalau begini terus, nanti Korea Selatan bikin diskon beli satu, gratis satu biar Indonesia tergiur. Waduh, bayangin aja, beli pesawat tempur dapat bonus kayak beli shampoo, dapat sisir. Dan di tengah segala keribetan ini, negara-negara lain juga ikut ngintip. Misalnya Jepang yang lagi fokus sama jet tempur generasi ke-6-nya, atau Turki dengan proyek Taycan mereka. Semua ngeliat, Indonesia bakal beneran masuk klub elit jet tempur gak ya? Atau malah mundur pelan-pelan. Yang bikin tambah seru, di dalam negeri Indonesia sendiri juga nggak semua sepakat soal proyek ini. Ada yang bilang mending fokus dulu ke alutsista yang lebih mendesak kayak radar, kapal patroli, sama rudal pertahanan udara. Ada juga yang nyeletuk kalau dapet canggih tapi pilotnya belum siap, nanti malah jadi pajangan doang di pangkalan. Lah iya juga sih, ngapain punya pesawat secanggih KF-21 kalau malah diparkir doang? Oh iya, soal pelatihan pilot juga jadi bahasan penting. Bayangin, pilot Indonesia nanti harus belajar nerbangin jet tempur generasi 4,5 yang sistemnya serba digital, layar sentuh, sensor canggih. Gak bisa lagi pakai gaya lama, harus siap tempur dengan kecepatan super, manuver tajam, bahkan simulasi melawan pesawat generasi kelima seperti F-35 milik Amerika Serikat. Wah, jadi pilot di era modern tuh bukan main-main. Di satu sisi, rakyat Korea Selatan juga mulai resah. Mereka mikir, loh, proyek kita ini salah satu kebanggaan nasional loh. Kalau gagal gara-gara masalah pembayaran, malu banget dong sama dunia. Makanya tekanan politik makin besar, baik di Seoul maupun Jakarta. Di meja diplomasi, para pejabat mulai pasang jurus halus, kadang senyum, kadang ancam, kadang bawa proposal baru biar semua pihak bisa maju sama-sama. Sementara itu, netizen di kedua negara, mereka udah rame bikin meme, dari yang lucu sampai yang nyelekit. Ada yang bikin gambar jet KF-21 dikasih stiker cicilan 20 tahun. Ada juga yang bikin gambar Presiden Korea Selatan dan Presiden Indonesia main ular tangga bareng. Tiap maju satu langkah, mundur dua langkah. Waduh, kreatif banget nih netizen. Pada akhirnya, drama panjang soal pembayaran KF-21 Borama ini bukan cuma soal duit atau kontrak semata. Ini jadi semacam cermin besar yang memperlihatkan betapa rumitnya dunia kerjasama pertahanan internasional. Di satu sisi ada Korea Selatan yang udah ngos-ngosan ngebangun reputasi industri pertahanan mereka biar nggak cuma dilirik di kawasan Asia, tapi juga bisa diakui di panggung global. Di sisi lain ada Indonesia yang pengen naik kelas jadi pemain serius di dunia militer, tapi juga harus mikir realistis soal kantong dan prioritas nasional. Kalau dipikir-pikir, ini mirip kayak dua temen yang mau bisnis bareng buka kafe. Yang satu udah siapin tempat, dekor, alat-alat kopi, bahkan udah latihan bikin latte art. Yang satu lagi masih sibuk hitung-hitung modal sambil mikir, ntar listriknya siapa yang bayar ya? Barista siapa yang gaji? Kalau gak nemu titik temu, ujung-ujungnya malah bubar jalan, kafenya gak jadi buka, padahal pengunjung udah nungguin. Di tingkat geopolitik, tentu semua mata tertuju ke sini. Amerika Serikat ngelirik dari jauh sambil nyengir. Ya, lihat aja deh siapa yang kuat tahan tekanan. Tiongkok dan Rusia ikut nguping sambil mikir. Kalau proyek ini gagal bisa jadi peluang buat kita. Bahkan negara-negara tetangga di ASEAN nonton sambil siap-siap. Kalau Indonesia nanti jadi punya KF-21, apakah kita juga harus upgrade armada? Yang jelas, masa depan proyek KF-21 bakal ditentukan di meja negosiasi, bukan di media atau meme-meme lucu. Dan yang paling penting, apapun hasil akhirnya nanti, baik Indonesia maupun Korea Selatan harus belajar satu hal. Dalam kerjasama pertahanan, gak cukup cuma modal janji manis, harus ada komitmen nyata.
Karena di ujungnya yang dipertaruhkan bukan cuma nama baik, tapi juga kredibilitas di mata dunia. Jadi mari kita tunggu episode selanjutnya dari sinetron internasional ini. Akankah Indonesia akhirnya lunas bayar cicilan jet tempur? Akankah Korea Selatan tetap sabar menunggu? Ataukah bakal ada plot twist baru yang bikin semua orang kaget? Stay tuned, guys.